Halo, selamat malam. Langsung ada yang absen nih. Jepang hadir nih, Jepang. Nah, yang dari Jepang hadir. Yang dari Solo hadir. Nah, Bos Michael absen. Halo, selamat malam Bos Michael, Bos Denny. Absen sambil biasa ya, kita tunggu Bos Narko untuk join juga, sambil kita tunggu teman-teman yang lainnya join dulu. Mungkin teman-teman di sini kebanyakan baru join yang grup VIP yang lama ya, yang sekarang yang lama ini sudah mulai pindah ke grup yang baru. Ya, ini sudah hampir semua juga untuk teman-teman. Kita selesai pendataan, kita info untuk pindah ke grup yang baru. Nah, ini sebelum nanti mulai live trade, mulai sharing pembahasan, saya notif lagi untuk teman-teman yang sudah dapat info di email mungkin atau di WA ya, dari WA resminya Rigi, RIGI, yaitu untuk yang dapat WA-nya itu untuk pindah ke grup baru. Itu akan diinfo lewat Rigi untuk dikasih link ke grup VIP NSFX yang baru. Silahkan teman-teman, jangan lupa join ke grupnya. Ya, ini saya info lagi. Siapa tahu ada yang belum tahu mungkin. Halo, salam kenal teman-teman semua yang mungkin baru join. Kalau yang udah join mungkin udah kenal saya ya. Beberapa kali ikut live trade. Nah, bagi yang belum kenal, kita kenalan dulu. Karena kan ada pepatah itu kalau tak kenal maka tak sayang. Seperti itu. Malam Bos Denny. Ini saya mulai hafal di nama-namanya nih. Ada Bos Denny, ada Bos Dimas yang dari Jepang. Kemarin sempat bahas persusian lele. Kita tinggal nunggu Bos Narko ini. Dari Jepang absen paling pertama. Dari Jepang, dari Malang, dari Cinere, dari Binjai. Nah, salam dari Binjai, sudah absen juga. Sudah banyak yang absen, Bos Narko. Semarang tuh baru. Wih, rame. Kemarin, nah ini kasih bocoran. Kemarin webinar kita bagi-bagi robot trading gratis, benar-benar gratis kemarin. Udah banyak banget, udah dapat banyak banget materi, dapat banyak banget ilmu, plus dapat robot gratis. Nah, kurang keren apa lagi nih. Dan malam hari ini seperti biasa kita akan bagi-bagi profit lagi. Malam hari ini profit kita kemarin sempat profit $100. Cuman kan kalau break high kita nge-buy lagi. Terus akhirnya kita nge-buy lagi. Dan ternyata harga turun malahan. Ternyata harga turun. Akhirnya kena stop loss karena SL-nya saya letakkan di swing low ini. Jadi profitnya dari 100 hilang 50. Masih ada $50. Tapi nggak apa-apa, karena saya lagi berbunga-bunga, lagi lumayan lah, bersyukur lah, lagi di fase-fase mensyukuri income, mensyukuri kerjaan, mensyukuri tim yang sampai detik ini selalu menemani. Kita akan bagikan semua profitnya. Jadi $50 itu spesial malam hari ini nggak setengah untuk saya, setengah untuk teman-teman, nggak. Tapi $50 ini 100% saya bagi buat teman-teman semua. Jadi harus semangat, bisa buat tambah-tambah modal, bisa buat uang jajan. Kalau yang trading juga tradingnya bisa nggak usah di withdraw, makanya pakai uang profit kita bersama ini. Keren ini.
$50 buat teman-teman semua. Nah, nanti kita bagi di entah bisa pertengahan atau di akhir webinar biar teman-teman nggak nerima bagi-bagi langsung hilang. Ini saya Pak. Saya omong dulu nih. Banyak yang habis ambil sakuku bagi-bagi langsung hilang ini. Kebiasaan nggak baik itu. Dan nanti bagi-baginya, Bos Adi, saya dibantu Bos Adi. Bisa lewat Sakuku ya. Sakuku ya. Bisa. Saya akan minta tolong dibantu Bos Ade nanti karena saya malam hari ini nggak bisa lama-lama menemani teman-teman. Ya, saya akan menemani teman-teman di awal hingga pertengahan. Nanti selanjutnya akan dibantu atau diteruskan oleh Bos Ade dan Bos Niko. Jadi pertama yang akan membawakan analisa bukan Bos Niko, jadi saya dulu. Oke, Bos Niko, aman Bos Niko? Aman Bos Narko, gantian dari Bos Narko sekarang openingnya. Ya, openingnya saya dulu. Nanti kalau ternyata file yang Bos Niko pilih udah saya bawakan, Bos Niko harus bisa dengan cepat menyesuaikan diri. Itu, Siap, Bos oke. Narko. Besok jadi OT Bali. Jadi, saya tanggal 3 ke Bali. 3, 4, 5, 6 ada acara. Tanggal 6 siang udah available. Tanggal 6 sore malam kita bisa tabletop. Kalau yang daerah Bali, siapa aja yang Bali selain Bos Putu Edi? Saya ada rencana ajak teman-teman makan kerang. Karena saya suka kerang, saya mau ajak teman-teman yang dari Bali makan kerang di apa namanya itu? Saya lupa. Jimbaran. Di Jimbaran. Nah, jadi saya mau ajak teman-teman kuliner kerang, kita makan nasi kerang sama ikan. Nah, kita ke Jimbaran. Yang Jakarta next ya, pulang dari Bali. Saya ke Solo dulu. Nanti cobalah bulan April lah. Bulan April saya masih kosong. Soalnya bulan Maret itu 1000 hari meninggalnya nenek. Terus bulan April masih kosong, nanti ke Jakarta lah. Ke Jakarta kita bikin event kopdar sama makan-makan sama trader Jakarta. Tentunya stay private karena saya nggak suka rame-rame, nggak suka seminar-seminaran. KTS meeting crab sabi, wow, meeting crab. Ya kalau makan kepiting nanti kolesterolnya naik sama apa namanya asam uratnya naik. Jangan. Kita makannya jangan yang terlalu berkolesterol. Jadi biar kalau menikmati pun santai itu. Suka saya sama kepiting tapi nggak boleh banyak-banyak itu, nggak boleh ya wis. Ya tanggal 6 ya disempetin ya, kita santai di Jimbaran, menikmati pasir malam, ombak malam, angin malam, pakai jaket biar nggak masuk angin. Nah tetap nama Zu idola ya, nama Zu itu beda itu belut tapi rasanya nggak belut itu. Oke, biar nggak terlalu lama, kita mulai aja analisanya. Kemarin itu apa sih yang terakhir? Kemarin GBP-CAD ya, GBP-CAD itu kita nge-buy terus naik, terus akhirnya dia turun. Sudah TP. Kita kalau pair lain nih. Nah, kalau ini dia turun, di sisi lain memang mungkin didukung sama news. Karena kemarin ada beberapa news di pair besar. Kalau ini saya rasa memang karena pergerakannya ada membentuk pattern kalau secara teknikal ya. Ini membentuk pattern rising wedge ya, membentuk pattern rising wedge. Akhirnya dia turun. Itu.
Untuk target pelemahannya, meskipun dia udah oversold, dia masih strong bearish ini. Kita lihat di time frame kecil apakah ada divergenan di sini. Belum ya, belum kelihatan ada divergen ya, tapi udah oversold parah, terus juga RSI-nya juga udah oversold. Dia kejar ke level 50 juga bisa ini. 50 Fibonacci. Atau mungkin ke sekitaran ini juga bisa ini. Ini kan ada support-support nih. Ya kan, ini kan ada support-support cukup kuat. Support resisten. Resisten become support. Dan nah, kemudian harga akan kejar ke sini dulu. Nah, tapi untuk entry kita wait and see dulu. Untuk yang AUD NZD, kita tunggu memang dia ada pattern reversal atau ada tanda-tanda dia candlestick pembalikan arah. Ini break, koreksi juga. Pair lain. Daily. Nah, teman-teman, ini kayaknya ada divergen ini. Kita bisa analisa bareng. Ya, kita ke GBP JPY. Ini kayaknya ada divergen ini, teman-teman. Kelihatan nggak ini divergennya? Garis yang atas kepanjangan. Ya kan? Nah, ini potensi sell yang cukup oke. Nah, apalagi ini tertahan di, kalau kita menghubungkan dua titik ini, nah ini kan jadi resisten nih. Resisten, dia nggak bisa break, dia koreksi, ada divergen. Boleh nih kita nge-sell. Tapi stop loss-nya jadi agak panjang sih. Stop loss-nya akan jadi agak panjang. Oke, coba kita cari pair lain. Nah, ini kan juga divergen nih.
Hmm. Kalau yang tadi kita kalau nge-sell sekarang stop loss-nya memang agak tinggi ya, ribuan poin. Kalau yang ini masih lebih safe. Jadi mungkin ini saya jadikan kita acuan untuk entry daripada yang punya tadi. Mana nih menurut teman-teman? Mau sell? CHF JPY coba CHF JPY. Kita fokus sama JPY dulu ya sekarang ya. CHF JPY. CHF JPY apakah bisa jadi head and shoulder? Cukup oke sih. Tapi dia tunggu break dulu. Baru kita entry. Kalau dia belum break, masih wait and see. UJ ada rising wedge. Berarti semua pair UJ ini ada potensi untuk turun, teman-teman semua. UJ. Ini kita bicara pair correlation, kalau misalkan memang seperti itu. Ada rising wedge. Di daily. Oke. UJ ini bagus setup-nya, stop loss-nya. Ini juga calon-calon head and shoulder. Terus CADJP ini juga divergent ya. Kita entry, tapi lot kecil-kecil aja. Karena ini time frame-nya time frame besar semua, jadi jangan pakai 0,1 deh. Atau mau 0,1, teman-teman yang tentuin lah. Yo, udah tentuin, mau 0,1 atau mau lot kecil-kecil kita ambil beberapa ini, mulai dari CAD-JPY, CAD-JPY, GBP-JPY, sama USD-JPY. Yang ini boleh lah, yang UJ saya sell duluan karena dia rising wedge-nya juga oke. Terus yang ini karena jaraknya jauh kita pakai lot yang kecil aja. Yang ini juga saya sell, terus yang ini juga oke, kita pakai 0,05 aja. Ini juga kayak ada head and shoulder mini ya kalau di H1 ya, tapi bentuknya kurang cantik sih. D4 ini kayak mini head and shoulder imut. Kelihatan kan kalau D4 kayak imut gitu deh. Nggak kelihatan.
nggak mini. Oke, ini 0,1, 0,03, 0,05. Untuk targetnya, nah ini bukan ngawur tapi lagi hitung, guys. Ini semi swing, semi positioning trading, jadi emang jaraknya agak panjang nih teman-teman. Lotnya kecil aja, kalau teman-teman mau setup yang sama, entry di akun teman-teman masing-masing, akunnya posisi semua, lotnya dijaga, karena kita ini positioning trading, swing trading. Untuk yang GBP-JPY. Untuk yang CAD-JPY-nya ini kita memanfaatkan divergent di daily. Terus kalau yang ini kita tunggu breaknya aja. Misalkan ada di sebuah divergent, head and shoulder, kita tunggu breaknya aja. GBP CAD H4 mantul. Audit CAD diperjen nggak sih? Audit CAD sih. Bentar. 0,05 ya, tadi kita pakai 0,05. Audit CAD dia 1 divergent atau enggak? Ya, ini juga divergent ini. Dia naik, ini turun. Oh ya, info dulu teman-teman semua. Mulai
webinar besok Jumat, maksudnya mulai minggu depan atau seterusnya, link join webinar gratis yang untuk umum yang setiap hari Rabu dan webinar gratis EA setiap bulan 2 kali akan kita kirim di channel nsfx.id. Itu channel gratis, semua orang bisa masuk. Link joinnya ada di profile Instagram saya. Yang belum join silahkan diklik dulu. Itu teman-teman klik langsung masuk ke channel gratis. Di situ kita akan memberikan banyak edukasi gratis tanpa syarat, tanpa harus bikin akun. Ya, teman-teman akan dapat edukasi gratis. Teman-teman juga akan dapat signal gratis. Teman-teman akan dapat materi dasar trading gratis juga. Teman-teman intinya akan mendapat banyak benefit ketika join gratis channel nsfx.id. Nah, disitulah juga link webinar gratisnya akan kita kirim. Jadi silahkan join, silahkan belajar, silahkan dapat banyak manfaat. Jadi grup kita ada yang free, baru ada yang VIP, yang berbayar. Yang berbayar pun murah, hanya Rp199.000. Mulai dari Rp199.000. Ini dia satu bisa jadi divergen juga nih dengan stokastik. Coba ya. Nah, ini kalau kita lihat, nah ini yang kemarin saya maksud, jangan langsung pakai horizontal line aja. Tapi kalau dia satu ini ada potensi divergen, terus kalau kita dia 4, kita lihat nih, ternyata dia ada support become resistant. Dan trennya kan masih tren turun. Ya. Trennya kan masih downtrend nih. Sebetulnya sempat kayak membentuk divergen tapi naiknya dikit terus akhirnya dia turun lagi. Ya. Jadi kan ini masih downtrend nih. Nah, di sini kalau kita mau nge-sell juga bisa nih, kita sell aja nih. Karena dia berpotensi membentuk divergen. Mumpung bagus. Support become resistant. Ya. Kalau juga sell ini kita letakkan stop loss-nya di atas ini. Untuk TP-nya kita letakkan di swing sebelumnya. Oke, setup panjang guys. Setup panjang. Silahkan dicatat. Dan XAU yang terakhir. XAU USD. Ini analisa terakhir sebelum nanti akan dilanjutkan oleh Bos Niko atau Bos Ade ya. Jadi saya ada tamu jauh-jauh dari Solo datang ke sini. Saya mau nemeni dulu. Bang Yoks belum di-invite ke grup baru. Nah, yang belum di-invite ke grup baru, silahkan info ke admin. Mungkin admin udah ngechat, tapi kalau udah di-chat, sabar, admin lagi proses karena kita pakai sebuah sistem robot. Jadi robotnya nggak cuma di MetaTrader, tapi juga di grup. Nah, nanti silakan tunggu dari admin kita biar bantu proses perpindahan ke grup yang baru. Masih tunggu, nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Ini masih proses transisi. 1 minggu ini masih proses transisi, makanya grup lama aktif, grup baru juga aktif. Cuma nanti setelah 1 minggu ini, setelah proses perpindahan selesai, grup lama akan kita nonaktifkan, akan kita batasi untuk percakapannya supaya jadi satu arah. Nggak usah keluar, nggak apa-apa. Suatu saat kalau grupnya tiba-tiba dipakai lagi kan nanti bisa kita pakai lagi. Tapi sementara nggak usah keluar, tetap di grup yang lama juga, tapi kita aktif di grup yang baru. Kan Telegram ringan, nggak kayak WA. Itu. Gold terakhir saya bawakan gold, coba kita analisa ada double bottom, makanya dia bergerak ke atas double bottom ya, teman-teman tahu double bottom kan? Double bottomnya ini, makanya dia
terbang ke atas, terbang ke awan. Dan sekarang kalau kita di H4 dia mendekati MA100. Nah, kalau secara teknik H4 kita bisa tuh nge-sell nanti ketika harga menyentuh MA100. Nah, MA100 ini kalau misalkan kita pasang garis horizontal, nah jadi memadukan, bukan garis horizontalnya dulu, tapi MA-nya dulu yang kita prioritaskan, karena MA itu memberikan informasi tren dan juga setup entry. Kalau kita hanya berdasarkan mau ngeblak, berdasarkan horizontal line aja, ya kita bingung mau nge-buy atau nge-sell, ini resisten kuat atau support kuat. Nah, kalau ini kan trennya masih downtrend, harga berada di bawah MA 200 nih. Nanti kalau teman-teman mau dapat sistem lengkapnya, sistem trading simple, mudah, nggak pakai ribet ala NSFX, bisa join ke grup VIP, kita ajarin formula rahasianya. Oke, ini ya, kita membuat NC dulu. Nanti kalau misalkan di MA100 ini harga menyentuh, kita bisa nge-sell nih. Kita masih wait NC dulu. Sabar menanti. Stop loss-nya 300 poin bisa 500 poin khusus gold. Mungkin kalau rekomendasi saya ditaruh di atas swing yang ini. Jadi kan ini ada resisten-resisten, taruh di atasnya aja. Ini harusnya nggak terlalu tinggi nih, sekitar mungkin 500. Nah, paskan 500 poin. Nanti TP-nya juga 500 poin bisa. Nah, ini kalau saya gambar tambah warna, teman-teman semua. Apakah ini rising wedge? Tapi ini kan rising wedge-nya baru sampai sini. Ada kemudian dia masih turun naik sampai agak ke puncak gunung. Jadi harus sabar dulu. Nggak usah buru-buru. Tidak usah terburu-buru. Nah, ini udah ada rising wedge, kena ini. Mungkin kalau mau pasang pending order juga boleh di area-area ini. Sell limit. Ya. Stop loss-nya 1847, 1848 lah. Stop loss-nya 1848. Take profit-nya kalau dari entry 1842.90, saya kalkulator dulu. 1842.90 kurangi 500, 183.790, 183.790. Set. Sambil dipantau karena kita pakai H4. Pak teman-teman mau tahu dapat update-nya, mungkin ini stop loss-nya bisa lebih jauh sih. Kalau kita lihat ini misalkan rising wedge, katakanlah stop loss-nya kita ambil di sini masih bisa sih. Kita jauhin stop loss-nya aja. Pakai swing low sebelumnya ini. Nah, biar 1:2. Nggak terlalu banyak OP. Kembali lagi. Kalau teman-teman mau batasi transaksinya dengan lot 0,1 misalkan pakai modal $1.000, kalau tanya rekomendasinya lebih baik mungkin 1-3 OP ya. Kalau teman-teman mau follow, tetap batasi biar tidak overtrade. Kalau saya seperti biasa, ini akun buat have fun dan profitnya buat teman-teman semua. Kalau rugi nanti saya yang cover, nggak masalah. Jadi kita ada peluang, kita entry. Dan kebetulan memang peluangnya dengan analisa yang cukup bagus. Kalau sesuai analisa, profitnya nanti teman-teman bisa menikmati semua. Itu. Jadi di akun saya ini ada pertimbangannya. Adalah akun ini untuk kita bareng-bareng, akun kita rame-rame. Kalau profit, teman-teman nanti yang ngerasain hasilnya. Kalau loss, nothing to lose, karena kita masih banyak amunisi yang bisa dipakai. Tapi ini untuk penyemangat aja. Itu $50 saya withdraw dulu. Ya, $50 akan saya withdraw dulu. Mungkin teman-teman bisa bantu pantau nih, sudah terwithdraw atau belum. Kalau saran dari saya tadi, untuk entry teman-teman misalkan modal $100, pakai 0,01 lot,
jangan terlalu banyak ya. Jangan terlalu banyak. Kalau teman-teman withdraw pakai 0,01 lot, jangan terlalu banyak. Kita akan withdraw dulu profitnya. Kita akan withdraw dulu $50 dan $50 nanti saya minta tolong Bos Ade buat dibagikan. Siap, Bos Narko. Ini mau dibagi ke berapa orang ini, Bos Narko? Saya ngikut, mau 30.000 per orang juga boleh. 30.000 per orang berarti kalau 750.000 berapa? Udah terwithdraw kah? Sudah. Sudah ya. Misalkan 750.000 dibagi ke 30.000. 25 orang. 25 orang akan berkesempatan makan nasi goreng, pakai telur, pakai es teh malam hari ini. 30.000 standar ya. Gitu teman-teman semua. Oke, kalau gitu dilanjut sama Bos Ade, Bos Niko. Saya izin pamit dulu. Mau ada tamu. Gak apa-apa ya. Saya salvok sama Bos Michael Sugianto ya. Lucu tadi. Sampai 74 orang yang join. Ini top record lagi nih. Ya, 74 orang siap-siap antri nasi goreng. Semangat Konarko, terima kasih banyak. Yap, sama-sama Bos Miliar Firdaus. Oke, teman-teman semua, saya pamit duluan. Dilanjut sama Bos Ade, Bos Niko, partner saya yang ganteng-ganteng ini, keren-keren ini. Ilmunya nggak kalah banyak, cuman mungkin tidak seaktif saya. Tapi silahkan ditanya-tanya sebanyak-banyaknya, karena mereka itu ramah, nggak gigit. Oke? Itu, thank you teman-teman semua. Saya Narko pamit undur diri duluan. NSFX, we trade better. Bye-bye. Thank you, Bos Narko. Oke. Kita lanjut lagi. Kalau sama saya sih, saya lempar balik ke teman-teman. Mau request analisanya di pair apa? Jadi silahkan disampaikan di kolom chat. Cuman sebelum ke situ, kita ini dengerin Bos Niko sharing dulu. Silahkan. Terima kasih Bos Ade atas waktunya. Ya, jadi saya sharing dulu ya. Ini tadi saya udah persiapkan analisa juga. Nah, ini yang tempat saya malah hilang ini. Oke, ini udah ketemu. Sebentar saya share screen dulu. Nah, mau minta konfirmasinya dulu nih dari teman-teman. Apakah layar saya udah berada di MT4 atau belum? Atau kayaknya ini hitam lagi ya? Oke, kalau seperti ini udah ya? Oke, sudah ya. Terima kasih konfirmasinya. Ya, jadi malam hari ini saya mau analisa itu di GBP CAD. Nah, GBP CAD ini kalau di time frame H4, sini saya lihat ada uptrend channel. Ya, menurut saya channel ini juga cukup bagus ya. Itu jadi pantulan dari resistennya dan supportnya itu cukup bagus menurut saya. Nah, kemudian kalau mungkin ini kalau kita perhatikan sedikit, sebelumnya ini pernah membentuk pola apa ini? Coba kita lihat dulu nih. Nah, ada yang tahu nggak ini pola apa dari teman-teman? Tapi sepertinya ini polanya gagal ya, kalau kita lihat ya, patternnya gagal.
Yuk, apakah ada yang tahu? Oke, jadi ini membentuk pola descending triangle, tapi bawahnya ini memang kurang rapi. Itu. Nah, tapi ini akhirnya pas break atas dan saya analisa kembali itu ada uptrend channel. Kalau kita lihat di time frame yang lebih besar, di time frame daily, nah di sini saya juga lihat sebuah pola nih di time frame daily. Nih, saya sambil tarik garis. Dan saya zoom in sedikit biar lebih pas titik-titiknya. Oke, seperti ini ya. Ini saya zoom in sedikit. Nah, jadi kalau di time frame daily itu ada pola continuation pattern atau pola penerusan tren. Ini adalah falling wedge. Jadi kalau falling wedge itu misal sebelumnya dari uptrend pergerakannya downtrend membentuk falling wedge, itu ada tanda pembalikan arah harga. Itu yang saya pelajari. Tapi kalau sebelumnya dari downtrend ke uptrend kemudian ada pola falling wedge, itu menandakan pola penerusan arah harga, yang artinya harga akan berpotensi lanjut bergerak naik. Seperti itu. Apalagi di time frame 4 tadi saya lihat ada uptrend channel juga. Nah, kalau dari sini untuk saat ini saya masih wait and see dulu untuk entry open posisinya, itu nunggu harga break resisten dari pola falling wedge-nya dulu. Seperti itu. Kalau kita mau ukur kira-kira kenaikannya bisa seberapa jauh, secara teori bisa pakai cara itu kita ukur dari support dan dari support ke resistennya atau dari awal mulai pembentukan polanya. Tingginya itu kita ukur seperti ini. Nah, kalau sudah kita ukur, ini kita copy, lalu kita taruh di akhir pola falling wedge-nya ini. Nah, di sini perkiraan harga itu bisa bergerak sejauh tapi ini sekitar 7.500 poin. Ini karena di daily ya. Terus kalau kita lihat juga sebelumnya itu di level harga tersebut ada area resisten. Tapi ini memang termasuknya jauh ya ke area resistennya. Jadi di sini ada resisten, ini juga ada resisten. Nah, ini sempat break sedikit tapi akhirnya juga mantul. Seperti itu. Kalau untuk setup bagaimana? Untuk setup, misalkan akhirnya harga ini break, kita bisa entry posisi buy. Untuk take profit-nya, ini ada beberapa opsi kalau versi saya. Versi yang pertama itu take profit bisa pakai acuan dari resisten pola falling wedge-nya yang paling awal, jadi seperti ini. Atau kalau kita ukur ini setengah dari kenaikan, setengah dari jarak antara support dan resisten di awal pembentukan pola falling wedge-nya. Itu untuk take profit-nya yang pertama. Kalau misalkan kita mau ambil yang lebih jangka panjang lagi, bisa pakai take profit sesuai tinggi dari support ke resisten di awal pembentukan pola falling wedge-nya ini. Itu. Jadi sambil saya gambar untuk rectangle ya, biar mungkin teman-teman dapat gambarnya. Nah, ini untuk take profit-nya yang pertama, atau bisa juga nih kita pakai take profit yang kedua seperti ini. Nah, kemudian untuk stop loss-nya, kita nggak ambil jauh aja stop loss-nya. Itu bisa, kalau saya pakai acuannya di sini nih, jadi swing low terakhir. Itu untuk stop loss-nya, jadi perkiraan seperti ini. Nah, ini saya ganti warna dulu. Ini untuk stop loss-nya. Kalau menurut saya setup-nya ini untuk jangka panjang ya, karena ini ribuan poin seturnya. Take profit pertama itu sekitar 3.300 poin, kemudian stop loss-nya itu sekitar 2.700 poin. Tapi kita entry-nya, kalau misalkan mau entry, teman-teman mau ikuti, kita nunggu break dulu nih dari pola falling wedge-nya. Seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman atau dari Bos Ade ada pendapat lain? Dari teman-teman gimana nih? Oke nggak nih setupnya? Nah,
Kalau saya lempar ke teman-teman ya. Dari teman-teman gimana nih? Kalau Bos Iko kan lihatnya ini bisa jadi peluang buy. Ya, bisa jadi peluang buy. Tapi masih wait and see dulu ya. Sekarang wait and see dulu, belum eksekusi buy. Dan kalau dari saya ini tunggu break dulu. Ya benar, tunggu break dulu aja. Baru nanti mungkin kita bisa update lagi untuk TPSL-nya ya. Kita sesuaikan breaknya di mana. Nanti untuk SL-nya mungkin bisa disesuaikan lagi. Ya ini setup yang bisa kita pakai kalau harga saat ini langsung break naik. Nah, tapi kalau belum ya kita wait and see dulu. Kalau dari saya sependapat sama Bos Iko, gambaran besarnya sudah oke di sini. Ada alasan analisanya jelas, alasan entry-nya juga jelas. Kalau break, terus setup trading yang bisa diambil juga udah jelas. Jadi ini salah satu kita buat trading plan yang ini udah oke. Kalau dari saya lihat ya, ini udah oke. Gitu. Mungkin di pair lain, Bos Iko, yang di time frame H4 atau H1 mungkin yang lebih time frame-nya lebih kecil ya. Nah itu Bos Franciscus malah udah oke sih. Tadi di time frame H4, coba mungkin bisa ke time frame H4. Nah ini kalau udah dapat buy di sini juga udah oke. Ini sebenarnya oke juga nih. Ya ini oke juga, ini nggak masalah. Karena ini bisa kita lihat sama ya, saya lihatnya bisa jadi uptrend channel juga ini. Nah terus mungkin sebelumnya itu kalau teman-teman perhatikan ada juga informasi yang mendukung kalau harga ini memang kuat naik. Dari mana itu? Ini kalau saya lihat dari divergen ya, klasik naik, harga turun, diikuti kalau kita mau gambar pola juga bisa seperti ini. Dia break di sini, harga naik, ya harga naik, resisten, dia become resisten lagi, harga koreksi turun. Ini karena uptrend ya, saya bilang penurunannya koreksi. Ya ini harga koreksi turun, pas nyentuh MA 200 ada pantulan lagi. Nah ini kemungkinan bisa jadi dia akan langsung naik lagi ya tanpa koreksi turun yang lebih jauh ya. Jadi bisa langsung naik lagi. Mungkin untuk konfirmasinya harga ini masih kuat naik atau turun, kita bisa lihat di time frame H1 mungkin Bos Iko. Nah, ini kalau kita mau cari konfirmasi lebih lagi, kita bisa tandai ini bisa teman-teman tandai. Kalau misalkan ini resistennya di time frame H1 ditembus harga, ini konfirmasi paling dekatnya ya. Nah ini bisa jadi satu konfirmasi bahwa harga ini memang masih kuat naik. Apalagi di sini diawali drop ya, harga drop, ada candlestick hammer. Nah ini jadi awal mula pembalikan arahnya. Ya, jadi ada pembentukan candlestick hammer di area support ini. Ini bisa jadi awal mula pembalikan arah. Mungkin seperti itu tambahan dari saya, udah oke banget sih. Kalau peluang lainnya gimana Bos Iko, peluang lainnya? Atau mau bahas ini pertanyaan dari teman-teman nih? Ada yang Bos Putu Edi mau tanya soal USD CHF H4 ada double top nggak? Mungkin mau dibahas? Boleh, dan pandangan saya juga sama seperti Bos Putu Edi nih. Kita coba ke USD CHF ya. Nah, tadi di USD CHF saya juga lihat ada pembentukan pola double top nih. Menurut saya cukup bagus. Ini neckline-nya juga jelas. Tinggal nunggu break aja sih kalau dari saya ya. Terus ini tadi juga sempat saya ukur untuk kira-kira setup tradingnya mau seperti apa gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini saya juga sempat tarik Fibonacci itu untuk mengukur
penempatan TPSL-nya ya. Ini sambil saya hapus dulu yang saya gambar tadi. Nah, ini saya tarik Fibonacci dari swing low ke swing high yang terakhir. Itu saya cek untuk setup, tapi kita tetap nunggu konfirmasi break dulu dari neckline-nya. Nah, kemudian setelah break neckline, untuk take profit-nya, mungkin saya bakal pakai di area 161,8 Fibonacci. Itu jadi open sell, di sini take profit-nya seperti ini. Oh, salah. Nah, ini untuk take profit seperti ini. Kemudian stop loss-nya mungkin di 50 atau 61,8 Fibonacci. Ya, sependapat lagi sama Bos Putu Edi. Di sekitar sini. Untuk stop loss-nya. Kalau menurut saya seperti ini. Untuk pola double top-nya, tapi konfirmasi kita nunggu break neckline-nya dulu nih. Kalau dari teman-teman gimana? Apakah ada pendapat lain atau mungkin ada yang mau ditambahkan juga? Kebetulan ini saya juga sependapat sama Bos Putu Edi ya. Betul, nunggu nembus Fibo 100 ya, sama nembus neckline-nya juga itu. Bos Ade pendapat juga atau mungkin ada pandangan lain? Nah, saya langsung oke aja sih. Ini bisa jadi double top. Nah, ini kita bisa lihat seperti ini ya. Polanya belum terbentuk ya, karena untuk pola harga itu konfirmasi entry-nya idealnya ya. Kita tunggu break support atau resisten dulu. Kalau dari pola double top, ya kita kan kalau pola harga kan tunggu break support atau resisten. Nah, kalau dari double top, ya kita tunggu break supportnya terlebih dahulu. Yang mana support ini biasa disebut sebagai neckline. Ya, neckline dari pola double topnya. Itu kita tunggu break. Untuk setup juga saya oke. Saya sependapat. Ini udah bagus sih. Nah, ini bisa teman-teman prepare lah. Kita pantau dulu, nanti kalau memang break kita bisa ambil peluangnya. Itu. Ini udah oke sih. Mungkin ini menambahkan aja sharing. Sebenarnya sebelum ada double top ini, kalau teman-teman cukup teliti di sini, ya kita bisa lihat ini sebagai double bottom. Ya, ini tambahan aja. Ya, ini kita bisa lihat sebagai double bottom dan harga berhasil naik. Ya, kita coba Bos Iko bantu ukur dari sini ke sini. Fibonacci. Yang ini mungkin bisa dihapus dulu aja biar nggak bingung nanti. Ya, nah di sini kan teman-teman bisa lihat juga nih. Ini kenapa level 1618 Fibonacci itu cukup bagus jadi target. Nah, dia double bottom naik ke 1618 ya. Nyentuh target, harga balik turun lagi. Itu. Nah, mungkin tambahannya seperti itu. Jadi kalau nyari pola itu sebenarnya nggak harus di time frame besar, di time frame H1 M30 pun nggak masalah. Ya, yang penting kita teliti untuk analisanya. Ya, kalau peluang day trade ini juga bisa jadi peluang yang diambil untuk trading harian ya. Double bottom, terus pola besarnya dia habis double bottom bisa jadi double top ini. Mungkin di time frame daily, Bos Iko, coba ke daily. Nah, kalau di daily nggak kelihatan ya. Kalau di daily nggak kelihatan ya udah, jangan dipaksakan. Kita ke H4 aja. Nah, kita bisa pantaunya di time frame H4 aja. Itu. Gitu sih kalau dari saya, dan ini juga kalau kita lihat pergerakan harga saat ini ya, ini kemungkinan besar akan ditembus. Ya, walaupun ya kita bukan bicara suatu kepastian, tapi kita kan analisa.
Ya, kenapa saya bisa bilang kemungkinan besar akan ditembus? Dilihat dari pergerakan harganya. Ini sudah mendekati area support, tapi candlestick-nya masih body candlestick-nya ya, itu masih hitam-hitam panjang. Berarti apa? Berarti harga ini masih kuat turun. Ya, harga ini masih kuat turun. Seperti itu mungkin. Gitu mungkin, Bos Iko, Bos Putu Edi, saya juga sependapat. Udah oke-oke banget ini analisanya. Jadi saya tinggal ngokein aja sependapat. Itu. Monggo kalau mau dilanjut, tadi ada yang tanya Euro USD. Bos Niko mau bahas Euro USD enggak? Siapa tadi yang tanya ya? Tadi saya baca ada yang tanya. Nah, ini yang username-nya Panda. Hewan yang banyak dicintai banyak orang ya, Panda. Lanjut, Bos Niko. Mau bahas Euro USD enggak? Boleh, Bos Adi. Oke, kita lanjut coba di Euro USD ya. Ini di sini kita sama-sama belajar. Misalkan nanti mungkin ada yang kurang tepat, mohon dikoreksi ya Bos Adi ya, dan teman-teman juga. Di Euro USD. Oke, ini kalau hari ini pergerakannya ini H1 ya, pergerakannya masih uptrend. Kita coba lihat di time frame yang lebih besar dulu. Kita coba lihat di daily. Oke, di time frame daily. Oke, di sini saya agak melihat ada pola ya kalau di time frame daily. Coba kita turun ke time frame lebih kecil. Nah, kalau di time frame lebih kecil kok di sini saya lihat itu ya Bos Adi, ada kayaknya ada divergent tapi udah kelewat ya. Ini benar atau enggak nih Bos Adi kalau saya gambar seperti ini? Di Euro USD H4 nih, tapi memang udah kelewat sih kalau untuk divergentnya. Oke, kalau bahas divergent ya. Kalau bahas divergent ini bisa dikatakan divergent, tapi ya, yang saya lihat di sini kan kemiringannya nggak begitu jelas. Nah, mungkin bisa cari divergent yang dia itu punya sudut kemiringan antara harga ya, antara pergerakan harga di sini. Saya tandai dulu. Nah, ini miringnya jelas nih, miring naik. Sama yang di stokastiknya. Nah, coba cari yang konfirmasinya memang dia lebih jelas turunnya. Tapi ini bisa dibilang divergent juga. Ya, divergentnya singkat. Harga berhasil turun, stokastiknya masuk area oversold. Nah, ini bisa dibilang divergentnya selesai di sini. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin dari sudut pandang lainnya, Bos Niko ada lihat peluang lain nggak? Kalau dari saya belum lihat ada peluang yang lain ya. Mungkin kita coba review aja request dari teman-teman nih. Ada di Euro AUD. Itu. Oke, tapi sebelum ke situ coba kita analisa lagi di Euro USD-nya. Jadi kita selesaikan dulu baru kita next pair. Ini kalau pakai teknik H4-nya NS juga belum ada peluang ya. Seperti itu. Tuh ada komen dari Bos Henrikus itu.
Oke, mungkin kalau dari Bos Ade ada pandangan nggak nih untuk Euro USD-nya? Boleh ya, coba ya. Tadi sampai Bos Hendrikus ini ya komentar tuh, kurang gue bisik-bisik. Nah tadi saya bisikin Bos Niko tuh, bisinnya coba di Euro USD dulu dihabisin. Ini kan tadi kan kita baru bahas divergen ya, kita baru bahas divergen. Sementara kan kita analisa itu pingin mencari tahu ke depannya plan harganya itu bisa seperti apa aja. Kalau misalkan ada potensi naik bisa kayak apa, kalau berpotensi turun tandanya apa, atau turunnya itu bisa seperti apa. Nah, kalau kita mau analisa ya ada baiknya seperti itu. Jadi mencakup agak luas kemungkinan harganya itu gimana aja. Jadi mungkin coba gantian share screen Bos Iko. Oke, saya coba share screen dulu ya. Ini sudah di layar chart ya ini ya. Saya sambil lanjut nih. Jadi kalau Euro USD, nah ini, kalau memang belum ada peluang, nggak masalah. Kita jangan terlalu fokus harus entry buy atau harus entry sell. Kita lihat potensi pergerakan harga ke depannya pun nggak masalah, tanpa harus entry, ya, tanpa harus entry. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau yang saya lihat, tren harga ini sebenarnya dari beberapa bulan terakhir itu masih naik. Ya, masih bergerak dalam kondisi uptrend. Kenapa saya katakan masih dalam kondisi uptrend? Karena yang saya lihat di sini, ini ya, ini kalau saya petakan pergerakan harganya, jadi 1 bulan terakhir ini penurunannya itu sebenarnya bisa dikatakan sebagai harga yang bergerak koreksi turun. Jadi belum berubah tren sebenarnya. Karena kecenderungan harga ini dari waktu ke waktu masih semakin naik. Walaupun di sini sempat nih ada strong support dari trendline di sini kan cukup kuat ya. Dia mantul naik. Ada koreksi cukup tajam di sini pun ya, tren turun yang cukup kuat di situ. Sempat tertahannya di sini, dia sideways sampai akhirnya break dan lanjut turun lagi. Nah, tapi acuan kita itu sebenarnya yang di sini. Selama harga belum break ini trennya masih bisa kita katakan bahwa trennya ini masih uptrend, masih tren naik. Ya, masih tren naik. Dan ini kalau kita perhatikan bisa lebih detail, kita bisa gambar seperti ini juga. Nah, ini ada support, ada 2 support yang kita bisa hubungkan dengan trendline, dapat 1 poin pantulan harga lagi. Yang mana ini jadi awal mula kenaikan harganya ya. Ada di sini. Jadi tren harga ini masih naik, masih uptrend. Ya, ini yang kita bisa lihat, tren harga masih uptrend. Lalu untuk saat ini seperti apa? Untuk saat ini kalau dari view saya, dari sudut pandang saya di sini, ini kita bisa hapus dulu biar nggak double-double ya. Nah, seperti ini. Lalu dari view saya, acuannya tetap ini kalau saya. Selama belum break ini, trennya masih kuat naik. Jadi masih berpotensi kuat akan lanjut bergerak naik. Ya. Bisa sampai berapa? Nah, kita bisa lihat nih. Harga kan sempat turun ke sini, terus sempat sideways di area ini, turun lagi ke sini. Dan sekarang mulai naik. Kalau naiknya bisa sampai mana? Ya paling dekat yang saya analisa di sini bisa ke sini lagi nih. Ke 1.08047. Ya bisa naik ke sana lagi. Karena apa? Karena tren besarnya masih uptrend. Jadi masih strong bullish sebenarnya untuk tren jangka panjangnya. Bisa naik sampai sini lagi. Ya, ini kalau kita bicarain jangka panjang. Bisa naik sampai sini lagi, dan kalau break
ya dia berarti masih kuat naik. Bisa sampai mana resisten sebelumnya? Ada di mana? Ada di sini. Jadi masih bisa naik ke sini. Terus kalau kita bicarain lebih detail lagi, kita bisa turun ke time frame H4. Kita lihat lebih detail lagi. Nah, ternyata di time frame H4 yang awalnya ini harga memang terlihat downtrend ya, 1 bulan terakhir kan downtrend. Nah, 1 bulan terakhir kan downtrend nih. Kita bisa lihat di sini harga mulai membentuk. Nah, ini tandanya nih. Ada pembentukan level support yang semakin naik. Itu tandanya. Dan dikonfirmasi nih ada resisten dan harga running sekarang yang akan menjadi resisten yang baru, ini resistennya semakin naik juga. Berarti apa? Berarti tren minggu ini mulai bergerak dalam kondisi uptrend. Tren kecilnya lagi, tren minggu ini mulai bergerak dalam kondisi uptrend. Nah, ini bisa jadi satu konfirmasi yang cukup kuat bahwa kemungkinan ke depannya harga ini masih akan naik. Walaupun sekarang untuk buy juga kurang bagus, untuk sell juga tidak ada acuan resisten yang cukup kuat, enggak masalah. Tapi kita punya pandangan bahwa tren jangka panjangnya masih akan lanjut naik. Lalu plan-nya gimana? Ya plan-nya ini bisa aja dia langsung lanjut naik lagi, atau ada kemungkinan dia entah di level berapa ya, nanti kita sambil pantau. Harga ini sebelum lanjut naik lagi akan koreksi turun. Belum lanjut naik. Nah, ini yang kita tunggu. Kalau memang nanti ada konfirmasi dia akan koreksi turun dulu, dari mana taunya? Dari berbagai macam konfirmasi. Bisa jadi dari bentuk candle. Misalkan nih, harga strong bullish, tiba-tiba ada candlestick doji yang terbentuk. Ya, jadi misalkan nih ada candlestick doji di sini, di candle berikutnya. Candlestick kecil seperti ini ya. Nah, ini bisa jadi awal mula penurunan harga. Berarti ini bisa jadi awal mula harga ini akan koreksi turun. Nah, saat harga koreksi turun itu baru bisa kita manfaatkan untuk cari peluang buy yang cukup bagus. Kita tarik Fibonacci dari awal mula penurunannya ya. Kalau misalkan sekarang turun ya, kita asumsikan kalau sekarang turun. Nah, kita bisa ngambil peluang buy-nya itu di area koreksi Fibonacci. Di mana di area ini 50 dan 618. Ya, di area 50 618 Fibonacci. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa buat plan seperti itu. Sekarang wait and see dulu, tapi kita udah prepare untuk bisa cari peluang untuk nge-buy gitu. Kenapa wait and see dulu, nggak langsung buy aja? Karena gini, oke, kita tahu nih potensi masih kuat naik, ya. Nah, kita siap nggak kalau misalkan kita mau buy sekarang, stop loss yang bagus itu bisa saya bilang di level ini. Jaraknya, ya kalau dari harga running sekarang ke bawah itu sekitar 1000 poin. Kita siap nggak dengan resiko 1000 poin tersebut? Kalau siap, kita mau nge-buy sekarang sebenarnya nggak masalah. Ya, sebenarnya nggak masalah. Itu. Gambarannya seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Silakan dari teman-teman. Ini sambil pantau-pantau market. Saya sering lihat-lihat market ya, karena ada banyak layar. Kadang refleksnya lihat kondisi harga itu seperti apa. Jadi harap maklum kalau saya tengok kanan, tengok kiri. Nah, itu mau kena level Fibonacci 1618. Nah, bisa juga nih, bener nih Bos Hendrikus. Ini kan harga naik, turun, naik lagi ke sini. Nah, kita kan mau cari tahu juga kan, dia naik sampai mana nih? Nah, ini kan jadi pertanyaan, naik sampai mana? Bisa juga. Nah, ini di kondisi seperti ini Fibonacci bisa sangat fungsional ya. Naik sampai mana kita bisa ukur Fibonacci menggunakan Fibonacci.
dari titik ini, saya kasih nama titiknya. Ya, jadi dari titik A ke titik B itu kita bisa tarik Fibonacci. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengukur kenaikan harga bisa sampai mana, atau kita bisa sebut untuk level Fibonacci-nya itu level Fibonacci external retracement. Ya, jadi ini kita pilih Fibonacci-nya, kita tarik dari titik A ke titik B. Nah, ini ada nih level 1618. Lalu kenapa level 1618? Ada apa dengan level 1618? Level 1618 ini bisa menjadi target kenaikan harga. Sebelum apa? Sebelum harga ini koreksi turun. Ya. Jadi kita punya plan yang lebih jelas lagi nih. Nah, ini di sini ada resisten ya. Ditambah level 1618 Fibonacci. Ini bisa saja menjadi area resisten yang cukup kuat di sini. Ini kalau saya tandai seperti ini. Ini bisa jadi target kenaikan harga sebelum harga ini koreksi turun. Kalau memang ditembus, di break, ya berarti masih kuat naik. Sampai mana ya? Kita bisa pakai 2618 Fibonacci sebagai target, bisa juga ini resisten yang tadi kita cari di area ini ya. Target kenaikannya bisa sampai 1.08047. Bisa sampai area tersebut. Seperti itu pembahasannya. Nah, ini kita kupas tuntas untuk Euro USD. Ini ada pertanyaan menarik. Berarti MA nggak selalu jadi pedoman ya? Tidak selalu. Gini, kalau kita bicarain teknik ala NS, kita itu mengembangkan sistem trading yang menggunakan MA sebagai alat bantu kita dalam melakukan analisa. Apakah harus selalu pakai MA? Tidak harus. Karena kembali, semua indikator, kita bicarain indikator, baik MA, ada Bollinger Bands, dan lain-lain, itu adalah indikator. Indikator itu apa? Ya, pertanyaannya kan balik. Kita mau pakai indikator. Nah, kita harus tahu dulu kita mau pakai indikator. Indikator ini apa? Indikator ini adalah alat bantu. Apakah harus analisa menggunakan alat bantu? Kalau bisa analisa dengan membaca pergerakan harga, struktur market, pola-pola harga yang terbentuk di market, ya tidak harus menggunakan MA. Tapi kalau bicarain gimana caranya nyari peluang, nah di NS kita punya cara untuk mencari peluang. Gimana caranya? Dengan menggunakan MA sebagai alat bantu kita untuk mencari peluang entry. Jadi kita bisa tahu di mana supportnya, di mana resistennya, kapan harus buy, kapan harus sell, seperti itu. Ya, gambarannya seperti itu. Semoga menjawab ya, Bang L. Siap, sama-sama saling memberi masukan, nggak masalah. Kita sama-sama belajar. Jadi jangan takut bertanya, jangan takut salah, jangan malu bertanya, biar tidak sesat di jalan nanti. Ya. Oke, ini sambil saya baca pertanyaan ya. Kalau udah nggak ada, berarti udah oke. Sambil lanjut lagi. Tadi ada yang tanya, tadi ada yang tanya apa itu? Euro AUD. Mungkin sebelum saya bahas, kita lempar ke Bos Niko lagi. Silakan Bos Niko, coba dibahas Euro AUD seperti apa. Bos Niko, monggo itu dari Bos Enrikus tuh. Oke, siap. Kita lanjut lagi analisa di Euro AUD.
Ini sambil saya share screen dulu. Ntar, mana tadi MP4-nya ini? Oke, mau minta konfirmasinya dulu. Apakah layar saya sudah berada di tampilan MP4 atau belum nih? Oke, sudah ya. Terima kasih konfirmasinya. Euro AUD kita lihat dulu di time frame H1. Ini saya sempat gambar pola juga. Jadi di time frame H1 itu saya sempat gambar pola itu ya, apa namanya? Falling wedge. Dan ini sebenarnya hampir mirip-mirip sama analisa saya yang tadi. Cuman polanya kalau menurut saya agak lebar ya ini. Itu. Jadi sebelumnya sambil saya coret-coret di layar ini. Sebelumnya harga naik, kemudian di sini sempat ada pantulan, ini bentuk falling wedge ya. Ini ada support, dia naik, di resisten, turun dikit, mantul lagi di sini, terus sempat turun lagi, ini naik, mantul lagi di resisten, dia turun lagi nyentuh ke support. Ini kalau saya tarik tadi, di sini jadi support trendline, dan saya hubungkan juga ya di atasnya ini tadi jadi resisten trendline. Cuman udah break di sini, ini tadi harga naik break seperti itu. Kemudian kalau dari trennya sebenarnya kalau saya lihat di H1 ini masih beberapa waktu itu downtrend ya, dia mengalami penurunan dari tanggal 28 ini naik sedikit terus koreksi habis itu turun. Itu saya coba lihat di time frame yang lebih besar, time frame H4. Nah kalau di time frame H4 ini sebenarnya kita bisa tarik garis juga nih. Oke, jadi kurang bagus ya kalau dari pola ya. Nah, kalau di time frame daily pergerakannya uptrend dari bulan Februari ini. Ini kalau kita lihat dari Februari dia pergerakannya uptrend, jadi dia ada koreksi kecil juga. Nah, ini naik, kemudian ada koreksi kecil, naik lagi, koreksi kecil, naik lagi. Ini saya zoom in aja ya, biar kelihatan ya. Nah, mungkin seperti ini. Ini sempat harga itu di sini naik, turun untuk koreksi, ini naik lagi, terus ini sempat koreksi sedikit. Ini ada kemungkinan dia akan melanjutkan trennya untuk uptrend seperti itu. Kalau di time frame daily saya tarik garis malah ada pola symmetrical triangle ya. Cuman nah kalau seperti ini saya yang masih agak bingung nih. Kalau seperti ini apakah bisa dikatakan break atau enggak nih Bos Adi?
Oke, jadi kalau dari pola ya, saya sependapat juga di sini bisa dikatakan pola symmetrical triangle. Jadi dia membentuk support and resistance-nya bergerak mengerucut, ya, bergerak mengerucut, dan dia kalau pertanyaannya apakah bisa dikatakan break atau enggak, ya di sini bisa kita katakan break ketika mungkin garis trendline-nya bisa di extend dikit, bisa nah, thank you. Nah itu, ini bisa teman-teman lihat. Jadi di sini ketika ada candlestick yang harga penutupannya, jadi satu candlestick ini ditutup di atas level resisten trendline, itu sudah bisa kita katakan break ya di sini. Ya di sini jadi udah bisa ketika kita katakan break. Nah, ini kan bisa jadi informasi juga di mana harga yang awalnya bergerak non trending ya, non trending atau dia sideways di sini, dia break resisten. Berarti apa? Berarti ada kekuatan harga ini yang mendorong harga masih kuat untuk lanjut naik, dan ternyata harga berhasil naik seperti itu. Ini udah oke sih untuk identifikasi polanya ya. Saya sependapat juga kalau dikatakan ada symmetrical triangle, tapi itu udah lewat ya, udah lewat, dan harga ini udah bergerak naik lagi dia. Gitu. Mau dilanjut apa enggak, Bosiko? Oke, coba di sini saya agak penasaran buat narik Fibonacci untuk mengukur kira-kira harga bisa memantul di area mana. Oke, kalau dari yang saya lihat untuk level Fibo 161,8 ya, 161,8 itu juga sebelumnya berada di area resisten ya. Kalau yang saya lihat seperti itu. Jadi di sini ada resisten, ini ada resisten juga, cuman sempat ketembus yang ini, terus sini juga ada resisten. Seperti itu. Kalau misalkan kita lihat di time frame yang lebih besar pun, di daily, nah di time frame daily itu sebelumnya juga sempat ada area support dan resisten, tapi udah ketembus juga sih kalau di daily ya, dan itu jauh banget menurut saya. Ini kalau teman-teman lihat dari belakang ya, kalau diperhatikan, ini ada support, terus nah di sini sempat ke break, cuman setelah itu ya di sini ada resisten juga, ini ke break lagi. Menurut saya kurang valid sih kalau untuk kita lihat terlalu ke belakang ya. Mungkin yang bisa dijadikan acuan itu resisten yang ini, mungkin menurut saya bisa jadi acuannya. Seperti itu. Ada potensi harga bisa memantul atau kembali turun di area harga tersebut. Seperti itu. Itu kalau dari saya. Nah, itu ya. Itu analisa dari Bos Niko itu. Udah oke. Saya juga banyak yang sependapat ya analisanya. Kalau dari saya soal analisanya Bos Niko tadi. Mungkin dari teman-teman oke juga nggak? Atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Terutama yang request Euro AUD tadi.
Ayo, ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, ini jadi file penutup kita. Atau boleh tuh, itu terakhir ya, Euro JPY terakhir yang kita bahas nanti Euro JPY, karena kita sudah 1,5 jam, ya kurang lebih 1,5 jam lebih nih, lebih 2 menit. Nah, nanti belum kita akan adakan bagi-bagi juga sesuai mandatnya dari Bos Narko tadi. Kita bagi-bagi profit ke teman-teman, ada 70 orang ya. Nanti cepet-cepetan seperti biasa. Nah, saya coba cek dulu chattingnya Bos Narko tadi, pesannya Bos Narko 700.000 ya, bener ya Bos Iko ya? Ya 700.000 nanti kita akan bagi ke teman-teman. Jadi kalau tadi saya ngitung itu biar agak banyak ya, jadi 25.000 aja, jadi 700.000 kita bagi 25 nanti untuk 28 orang tercepat yang ngeklaim ya. Jadi siap-siap nanti ya, disiapkan dulu sakuku, nggak masalah sambil kita review Euro JPY. Mungkin Bos Iko mau lanjut nggak reviewnya Euro JPY? Nah, mungkin untuk yang Euro JPY saya kembalikan ke Bos Ade aja. Jadi saya sambil menyimak nih. Oke, nggak masalah. Gantian dong share screen-nya. Oke, thank you. Oke, kita bahas Euro JPY. Seperti apa Euro JPY? Bentar. Euro JPY kita dari chart kosongan ya, kita analisa bareng. Jadi seperti biasa kita bisa lihat di daily dulu. Saya terbiasa lihat untuk kondisi harga itu di daily dulu ya. Kalau dilihat ini saya review untuk 2 sampai 2,5 bulan terakhir ya di daily. Ini harga sebenarnya cenderung bergerak non trending ya, selama hampir 2 bulan sampai akhirnya di akhir bulan kedua ini 1 bulan. Nah, di akhir bulan kedua ini mulai uptrend lagi, harga mulai bergerak naik lagi. Sebenarnya konfirmasi harga kuat naiknya itu adalah ketika di sini kita bisa tandai, kita nggak usah terlalu jauh ke belakang ya, lihat support atau resisten. Nah, kita bisa fokus saja ke pergerakan harga terkininya. Ada resisten, kita coba tarik garis. Nah, ini kan masih di satu area yang sama. Kita bisa tandai. Ini. Nah, jadi di area ini bisa jadi area resisten yang cukup kuat ya, di mana harga selama kurang lebih 1 bulan itu memantul turun setelah mencapai level tersebut. Jadi ada level resisten yang cukup kuat. Sampai akhirnya masuki akhir bulan, harga berhasil break nih di sini. Break level resisten yang cukup kuat. Nah, ketika break ini menjadi satu tanda harga ini masih kuat naik. Ini saya masih ingat juga kemarin ada yang request Euro JPY, kita update outlook-nya, dan harga untuk saat ini masih sesuai outlook ya, masih sesuai outlook karena dia break sini, kita analisa masih kuat naik. Nah, cuman kemarin analisanya sampai sini nih, ada resisten. Nah, jadi kemarin pas harga di sini kita update analisanya, harga akan masih kuat naik sampai level resisten trendline-nya di sini. Dan akhirnya harga ini sudah mulai tembus level resisten trendline tersebut di sini. Ini udah mulai ditembus nih.
Dan ini kalau kita perhatikan, hari kemarin, candlestick sebelumnya, itu membentuk candlestick namanya shooting star, di mana body candle-nya bagian bawah kecil, terus punya ekor yang cukup panjang. Jadi panjang ekornya ini sebenarnya kalau kita mau ukur ya, itu idealnya 2 kali panjang bodinya di sini. Nah, ini disebut candle shooting star. Nah, candle shooting star ini menginformasikan akan adanya pembalikan arah harga ya. Bisa menginformasikan pembalikan arah harga yang awalnya naik, ada shooting star di area resisten, ini bisa berbalik turun. Tetapi kita lanjut lagi nih, tapi ada tapinya. Setelah ada candle shooting star, harga tidak lanjut turun, malah balik naik lagi. Ya, kita lihat untuk candle hari ini, pergerakan harga hari ini itu naik lagi dia. Nah, ini baru kita lihat lebih detail ke time frame. Kita coba lihat lebih detail ke time frame H4. Nah, di time frame H4 kelihatan nih. Jadi serangkaian candlestick ini yang membentuk candlestick shooting star tadi ya di daily. Ya, ini di daily, dan kalau kita lihat di time frame H4, dia ini kelihatan lebih jelas kalau harga beberapa hari terakhir nih, beberapa minggu terakhir bergerak dalam kondisi uptrend. Masih bergerak dalam kondisi uptrend di sini. Dan sekarang naik lagi. Nah, konfirmasinya untuk saat ini kita bisa pakai level ini ya. Resisten sebelumnya. Yang mana ini juga menjadi harga high dari candlestick shooting star-nya di time frame daily. Tadi kalau kita lihat nih, nah, nih harga high-nya di sini. Itu bisa jadi acuan tuh. Jika untuk mantaunya di time frame H4 nggak masalah. Jika harga saat ini, untuk saat ini jelas masih kuat naik ya, karena trennya juga masih naik. Nah, tapi acuannya ini kita bisa pakai di sini nih. Jika harga saat ini berhasil tembus level resisten di 145.449, itu bisa jadi suatu konfirmasi bahwa harga ini masih kuat naik. Bisa sampai mana? Nah, bisa kita ukur Fibonacci dari sini ke sini. Target kenaikan berikutnya ada di 1618 Fibonacci atau di level 146.433. Ya, bisa ke level itu naiknya jika berhasil break 145.449. Tapi jika belum berhasil break, masih ada kemungkinan harga ini akan kembali bergerak turun. Bisa jadi awal mula pergantian tren di time frame H4. Karena apa? Karena kalau kita lihat jangka panjangnya di daily, ya sebelumnya ada candlestick shooting star, itu yang pertama. Kedua, shooting star-nya ini terbentuk di area resisten. Nah, itu bisa jadi satu konfirmasi bahwa akan ada penurunan, ya akan ada penurunan kalau kita lihat di daily. Nah, penurunannya di daily ini bisa jadi cukup besar ya, cukup panjang, sehingga kalau di time frame H4 bisa saja terlihat seperti ganti tren yang awalnya naik jadi turun, seperti itu. Ya, jadi kondisinya seperti itu untuk Euro JPY. Sebelumnya di sini juga mungkin seperti membentuk ini ya, seperti membentuk apa namanya rising wedge, tapi saya rasa kurang cantik polanya dan sudah mulai break resisten juga. Ya, ini berarti masih ada tekanan yang kuat untuk harga ini lanjut naik. Oke ya. Seperti itu untuk Euro JPY. Ya, semoga membantu reviewnya untuk Euro JPY. Kalau peluang untuk saat ini sih saya belum lihat ada peluang cukup bagus ya. Kalau misalkan mau ngikuti arus, follow trend, bisa ambil peluang buy. Stop loss-nya bisa pakai acuan ini, level support sebelumnya
untuk take profit bisa kita target di tadi di 1618-nya Fibonacci atau di harga 146.433 itu. Seperti itu untuk Euro JPY. Oke, mungkin itu dulu ya untuk hari ini. Seperti tadi yang saya sampaikan, ini jadi penutup, analisa penutup. Nah, ini masih ada yang request, masih belum puas kembali ke GBP CAD. Boleh. Ini gini aja deh, GBP CAD saya review singkat aja ya. Nah, ini kalau GBP CAD kemarin ada peluang buy ya. Ini kita share di grup VIP juga. Buy karena ada pola falling wedge dan harga ini berhasil naik. Lalu untuk kedepannya seperti apa? Untuk kedepannya karena tren kita lihat tren aja, tren di time frame 4 untuk 2 minggu terakhir masih uptrend. Jadi untuk saat ini kemungkinan besar masih akan lanjut naik lagi. Dia ngikuti tren. Jadi penurunannya saat ini kemungkinan besar hanya untuk koreksi sebelum harga balik naik lagi. Level yang bisa jadikan acuan cukup bagus ada di sini. Ya, selama harga tidak break level ini, ya kemungkinan masih akan lanjut naik dan kenaikannya bisa cukup kuat karena trennya masih uptrend. Untuk nyari level koreksi, kita bisa tarik Fibonacci dan saat ini berada di area koreksi 50 dan 618 dari level Fibonacci. Nah, ini bisa jadi level koreksi ya. Atau untuk saat ini kalau misalkan mau cari peluang buy juga cukup oke, kita buy di sini. Untuk stop loss bisa pakai acuan level supportnya di sini. Ya, selama belum break ini berarti untuk saat ini ya kemungkinan besar masih akan lanjut naik lagi. Untuk GBP CAD seperti itu. Di daily juga belum ada tanda ya, atau ini kita lihat. Oh, tadi udah sempat dibahas ya GBP CAD ya. Tadi sama Bos Niko ya kalau nggak salah ya. Oh iya, ini GBP CAD. Jadi memang menginformasikan harga ini masih kuat naik. Saya sampai sampai kelupaan, sampai lihat di daily kok kayaknya tadi udah dibahas. Ya, jadi GBP CAD kondisinya seperti itu. Oke. Nah, kita tutup dulu untuk analisanya. Sekarang waktunya menjalankan mandat ya, menjalankan tugas yang disampaikan dari Bos Narko tadi. Waktunya beraksi sekarang. Seperti biasa, teman-teman siapkan sakuku dulu. Ya, tadi sudah saya share, kita akan bagi-bagi 700.000 lewat sakuku. Dan saya akan bagi menjadi 25.000 ya, kan udah lumayan tuh. Karena ini yang join banyak, biar yang lainnya juga kebagian ya. Kita bisa bagi-bagi ke banyak teman-teman di live trade kali ini. Ini ucapannya mau apa ini? Ucapan untuk bagi-baginya teman-teman kasih masukan nih mau apa? Karena saya lihat di sini ada happy birthday, ada happy wedding, ada lekas sembuh. Malah ini ada yang turut berduka cita, ada yang Imlek. Saya rasa kok agak nggak pas ya. Kalau Imlek udah lewat, kalau happy birthday di tim NS nggak ada yang lagi ulang tahun. Kalau happy wedding ya nggak ada yang baru aja nikah. Kalau happy bond kemarin udah happy banjir tuh bos. Wah, di tempatnya Bos Ulil lagi banjir tuh. Ya semoga dampaknya
dampaknya nggak ekstrim ya. Saya nggak ngerti pakai Sakuku, tapi saya punya BCA. Nah, yang belum pernah pakai Sakuku, di-download dulu Sakuku, nanti login. Setelah login, tinggal nanti klik link di ini aja ya, di kolom chat yang saya bagikan. Kita pakai ucapan thank you aja deh, yang ini ya, yang netral tapi tetap berbahagia. Ini saya dulu pernah pakai bagi-bagi, tapi lama nggak bagi-bagi ya, jadi saya siapin dulu nih. Nah, ucapannya thank you Profit Live Trade-nya. Oke. Jangan lupa nanti di tag di Instagramnya Bos Narko. Jangan di Instagram saya, ini profitnya dari Bos Narko, dari kita live trade bareng. Masa Bos Narko yang udah live trade pakai akunnya Bos Narko, resikonya ditanggung Bos Narko, profitnya untuk teman-teman, nanti ucapannya malah salah tujuan ya. Jangan sampai. Total nominal 700.000. Bentar, ini saya takut salah. Oh, kita pakai mode yang fix ya. Nominalnya 700.000. Berarti jumlah penerima berapa, Niko? Bantu ngitung, Niko. 28 ya. 700.000 dibagi 25.000 ke 28 peserta. 28 peserta. Kok jadinya cuma 19.000 ya? Oh, nominal penerima. Oke, ini sudah siap. Saya kirim dulu permintaannya. Kita lanjutkan. Sabar ya guys, lagi generate link. Kelihatan nggak nih? Lagi generate link. Nah ini kok pinnya salah terus ya? Bentar. Waduh, ini tempat saya malah keblokir ini. Mungkin bisa. Mungkin dibantu Bos Niko ya. Ini malah tempat saya malah keblokir. Pinnya salah ya, padahal pinnya nggak pernah ganti-ganti. Ya, sorry guys, sorry. Wah, ini nggak lucu buat saya nih. Sabar ya, jadi sedikit pending untuk bagi-baginya. Ya, pakai yang thank you itu aja. Ucapan thank you untuk Profit Live Trade-nya. Ini beneran keblokir guys. Saya nggak bohong ya. Mana ini kelihatan nggak ini?
Heran juga bisa keblokir. Apa mungkin beda ya mobil banking untuk PIN? Ya, padahal saya PIN-nya cuma 1, malah keblokir. Nah itu Bos Monika tuh, panik gak? Panik gak? Ya panik lah, masa enggak? Nah kalau paniknya sih enggak, karena pengalaman keblokir beberapa kali, jadi tidak sepanik terus bingung mau ngapain, enggak. Cuman ya agak ngeselin ya, maunya bagi-bagi malah keblokir. Besok harus ngurus berarti. Nah, udah pada siap belum tuh, Bos Niko? Siap-siap dulu, fokus ini Bos Niko udah mau share. Silakan Bos Niko. Ayo diklaim. Ayo diklaim, jangan lupa, jangan ketinggalan. Udah habis. Nah, kata Bos Niko sudah banyak yang klaim, udah jatah klaimnya udah hampir habis ini. Yang udah buat sakuku tinggal klik linknya tuh di atas. Semoga kebagian ya. Oke, kayaknya udah habis itu. Banyak. Kalau nggak kebagian nggak apa-apa. Next live trade, next webinar kita bagi-bagi lagi. Semoga profit ya, yang tadi kita ambil peluangnya. Semoga profit bareng bisa jadi berkah buat bersama. Kita bagi-bagi profit lagi. Oke? Seperti itu dulu untuk malam hari ini. Ya. Saya tutup untuk malam hari ini. Kita udah kurang lebih 2 jam. Semoga apa yang dimanfaatkan, apa yang dibahas malam hari ini bermanfaat untuk teman-teman, bermanfaat juga untuk tim NS. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah mau sharing dan menemani tim NS. Ya, udah mau sharing dan menemani tim NS sampai akhir ini. Kita lanjut lagi di grup VIP NSFX. Oke, yang belum join silakan join dulu mumpung masih gratis sebelum grupnya nanti pindah ke yang baru dan berbayar. Seperti itu dulu untuk malam hari ini. Terima kasih juga untuk Bos Niko. Saya pamit undur diri dulu. See you di next webinar NSFX We Trade Better. Thank you guys. See you.